Sebab Kau layak Tuhan. Kau layak terima segala pujian. Karena Kau telah menang dan Kau memberikan kami hak sebagai pemenang. Sebab itu kami bersyukur Tuhan di hari kemenangan ini. Hati kami berbahagia karena Yesus yang kami sembah, Dialah Tuhan yang menang atas maut. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah kami merenungkan firman-Mu begitu dalam lewat perantara Roh Kudus yang memberikan kami pengertian-pengertian baru. Agar firman ini kami pakai sebagai pedoman hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali tempat duduk. Shalom. Kamu adalah pemenang. Katakan kanan kirinya. Kamu adalah pemenang. Ya, hari ini saya melihat baju lebih cerah, ya. Bahkan bertolak belakang dari yang kemarin Jumat warnanya putih, yang hari ini ya inilah rangkaian kebangkitan Yesus. Inilah adalah hari kemenangan kita semua umat Kristen. Yang sebenarnya prosesnya telah terjadi sejak Jumat yang lalu. Dan inilah puncak kemenangan kita. Amin. Buktinya dalam Markus 16 ayat 6 mengatakan, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kubur yang kosong membuktikan dia hidup. Nah, anggapan di luar sana ada yang mengatakan Yesus wajahnya itu dirubah menjadi wajahnya Yudas. Jadi Yudas yang disalibkan, Yesus itu diumpetin sama Allah, lalu dia nanti naik ke surga juga, tapi diumpetin dulu. Hello, Tuhan kita enggak seperti itu. He is not loser, dia bukan pecundang. He is the winner, dia adalah pemenang. Amin. Kalau seperti itu ceritanya, Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang pecundang. Tetapi sebaliknya, dia menghadapi maut sampai puncak penyalipan, dia tetap komitmen. Dan akhirnya dia menerima kemenangan yang mutlak 2 hari. 3 hari yang ketiga dia mendapatkan kemenangan yang mutlak itu. Amin. Kalau saja Yesus tidak disalibkan dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Kita semua hadir karena merayakan kebangkitan. Makanya setiap hari Minggu kita beribadah. Betul ya? Di mana hari ketiga setelah Jumat, ya, 2 hari setelah Jumat adalah hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Harus sebab itu kita umat Kristen merayakan ibadah itu setiap hari Minggu untuk merayakan setiap minggu kemenangan kita, kemenangan kita, kemenangan kita lagi. Kemenangan Yesus kita, kemenangan Yesus kita, kemenangan Yesus kita. Dan adalah kemenangan kita sendiri. Amin. Boleh buka slide-nya. Jesus is the champion. Jesus is the champion. Wahyu 1 ayat 5-6 mengatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, saksi yang besar ya. Saksi apa? Saksi keselamatan itu. Bahwa dia yang pertama bangkit, dia yang sulung dari antara yang mati, dan yang berkuasa atas, slide yang kedua. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sebagai yang sulung dari yang kita yang belum menerima itu. Berarti kalau ada yang sulung, ada yang bungsu. Ada yang kalau hanya satu-satunya, dia bilang anak tunggal, satu-satunya yang tidak ada lagi yang ikut.
Betul dia anak tunggal Allah, tetapi dalam hal keselamatan, dalam hal kemenangan dia yang sulung. Artinya ada lagi yang menang. Siapa? Bapak dan Ibu. Katakan lagi sekali lagi, kamu menang kanan kirinya. Kamu menang. Ada yang mungkin langsung memang saya menang, pede dia ya. Tapi ada juga yang sebelahnya, masa sih menang dari apa? Ya, enggak, gue kemarin kalah terus nih, ya, kalah terus. Nah, nanti kita akan belajar kenapa kok kita disebut. Ini ada kata yang menarik, dia telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bukankah ini sama dengan satu ayat yang berkata, kita adalah imamat yang rajani. Jadi karena kemenangannya, karena kebangkitannya, kita nggak perlu lagi kalau misalnya kita berdoa minta sama Tuhan, tolong dong ya, minta pastornya yang berdoakan, pastor ya, minta pendetanya. Betul, boleh kita ada ayat saling mendoakan. Lalu ada penatua yang menumpangkan tangan. Tetapi saudara percaya, harus percaya karena saudara juga adalah imam-imam. Amin. Kamu adalah imam-imam. Kamu bisa berdoa, nggak usah pakai perantaraan orang lain. Betul ya? Saudara harus yakin pemenang dan adalah imam. Yang bisa berdoa untuk dirinya dan bukan hanya untuk dirinya saja tapi untuk banyak orang. Karena itu adalah kelanjutan dari kemenangan Yesus. Yesus menang gak sendirian, Yesus menang bukan untuk dirinya, tapi Yesus menang untuk dirinya dan untuk saudara dan saya. Amin. Roma 6 ayat 9-10, slide selanjutnya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali. Dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dia telah mati cukup 1 kali, bapak-bapak, ibu. Ya, kemarin saya habis khotbah bapak-bapak, jadi ke bawah bapak-bapak, bapak, ibu, saudara-saudari. Ya, kematian Yesus dan kebangkitannya hanya untuk sekali dan selama-lamanya. Jadi nggak perlu diulang lagi. Ya, kalau kita menerima Tuhan Yesus, waktu itu kita menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, didoakan oleh pendeta. Ya, 1 minggu kemudian ada lagi ibadah. Dia maju lagi ke depan. Saya mau menerima Tuhan Yesus. Ini persepsi juga yang salah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ya. Karena saya dulu waktu kecil juga sekolah minggu saya punya persepsi yang salah. Makanya daripada ikut saya salah waktu itu, ya mendingan saya kasih tahu dulu sekarang, ya. Maju lagi ke depan, saya mau menerima Tuhan Yesus. Minggu depan maju lagi. Ya, karena kan setiap minggu, karena gereja saya dulu gereja Injili, jadi setiap minggu dia harus tantang anak sekolah minggunya untuk percaya Yesus. Percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi akhirnya pendeta saya kasih tahu, sekali. Kamu kalau sudah percaya sekali aja sudah cukup. Ya, Bapak, Ibu, kita hanya cukup percaya 1 kali. Nah, apa yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus? Next selanjutnya. Yang pertama, maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sudah berpindah dari dalam alam maut ke dalam hidup. Bukan hanya Tuhan saja yang berpindah, yang memindahkan alam maut ke dalam alam hidup, tetapi kita yang berpindah juga. Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Tentu kita harus tahu dong kenapa Yesus menang. Maksudnya bukan kenapa, tapi menang terhadap apa? Benar ya? Emang dia perang lawan siapa? Prajurit Romawi? Bukan. Dia menang terhadap kuasa maut. Sengat maut. Dan kita manusia yang tidak bisa memenangkan pertempuran itu karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berapa? Roma 3 ayat 23. Tetapi setelah Yesus menebus, katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54,
Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan, katanya. Kemenangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Pak, saya nggak bisa mati lagi, ya. Artinya saya udah tubuh saya kebal Pak. Kalau diberondong sama sniper atau sama AK-47 saya menang, saya tetap kuat, saya tetap hidup. Bukan, ya. Jangan nanti keluar dari sini, ya. Oh saya menang terhadap maut, jadi saya nggak bisa ditembak ini. Enggak, ya. Artinya Bapak dan Ibu kita telah ditebus, berpindah. Ya, mau sebaik apapun kita, hidup kita bersemedi Senin sampai Minggu, kalau enggak terima Tuhan Yesus, kalau enggak memiliki kuasa pengampunan dan kemenangan dari Yesus, kita enggak bakal bisa selamat. Kita tetap ke dalam maut, itu yang dipindahkan. Bukan hanya hidup yang sekarang ini, katanya pemerintah kita, Yesus mengalahkan pemerintah-pemerintah yang sekarang ini, pemerintah dunia, artinya pemerintah iblis yang ada di dunia, tetapi juga pemerintah yang akan datang, artinya kehidupan kita yang akan datang. Amin. Kita telah dipindah dari maut kepada hidup. Karena maut datang ke dunia, jadi dunia ini sebelum adanya dosa, sebelum iblis jatuh dalam dosa, sebelum dosa masuk ke dalam Adam dan Hawa, tidak ada maut. Tetapi karena dosa, maut masuk ke dalam dunia. Sehingga oleh sebab itu Tuhan perlu dong recovery plan untuk memenangkan war, dosa, ya. Jadi jangan hanya kita lagi tren war takjil, saudara-saudara, tapi war sin. Ya, itu yang lebih penting. Amin. Perang atas dosa, perang atas maut, dan perang atas iblis. Dalam Kolose mengatakan, dia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Ya, boleh deh kita buka. Kolose 3 kalau salah. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pemerintah apa ini maksudnya? Pemerintah yang ada di dunia? Bukan, pemerintahan, sistem pemerintahan duniawi atau iblis. Ya, dan menjadikan mereka tontonan umum. Dalam bahasa aslinya pemerintah itu exousia dan penguasa itu adalah arke. Ya, artinya adalah penguasa yang menguasai alam roh. Ingat ada ayat peperangan kita bukan melawan badan dan daging, tapi pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-pengulu di udara. Dan itu sudah dipatahkan. Tapi Pak kok ada ya, masih ada yang kerasukan, kok masih ada yang apalah, ya kok masih ada tuyul, masih ada pocong, itu kenapa Pak gitu kan? Ya, kok dia nggak dikalahkan? Katanya Tuhan mengalahkan mereka, kok mereka masih ada bergentayangan? Ya kuasanya nggak ada lagi, mereka cuma bisa takutin kita aja, tapi mereka nggak bisa memindahkan kita dari alam maut, memindahkan kita dari keselamatan kita kepada alam maut. Amin. Makanya kalau udah ada, nah ini juga harus punya jiwa pemenang. Kalau lihat pocong sama tuyul, jangan takut, ya, udah nggak ada sengatnya, ya dikelitik-kelitik doang, ya, amin. Itu hanya perasaan, ya, nggak bisa memindahkan alam maut. Kalau baru-baru ini pindahin kita ke alam maut maksud saya. Baru-baru ini ada lagi ngetren ya, bukan ngetren, ada berita yang lagi santer. Ada seorang artis yang katanya disantet terus dia mati, meninggal, betul ya. Tapi ternyata dalam segi kedokteran, ternyata itu dia sedang mengalami cancer. Jadi tidak benar, ya. Tapi apalagi kita, orang-orang yang percaya Yesus, ya. Orang di luar sana mereka percaya mungkin bahwa kematian bisa disebabkan oleh roh halus, oleh roh jahat. Tapi kita anak-anak Tuhan yang telah menerima Tuhan Yesus, gak bakal mungkin.
Kita harus terus teguh percaya sebagai orang-orang yang punya mentalitas pemenang. Menang terhadap kuasa dosa. Pak, tapi kenapa saya masih melakukan dosa? Saya masih bisa sedikit-dikit berdosa, Pak. Ya, habis sedikit tambah lagi, tambah cie, ya lama-lama jadi banyak, ya. Tambo, ya. Bukan artinya saudara tidak berdosa lagi, tapi kuasa dosa. Saudara sekali lagi bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Kalau di hamba itu gimana ya? Saudara di perhamba nggak bisa lepas gitu loh. Ya, kalau di perhamba nggak bisa nolak. Kalau di perhamba itu nggak bisa melawan. Tapi kita sudah dicabut kuasa hamba dosanya. Jadi kita bisa melawan sebenarnya. Kita bisa menolak sebenarnya. Kita bisa melawan, menentang. Karena kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Selanjutnya, next. Kita diberikan kemenangan. Kalau Yesus yang kita sembah, dia telah menang. Dia pun juga memberikan kita kemenangan. Kok bisa, Pak? Ya, dalam ayat-ayat ini. Ya, tadi juga Roma 6 yang pertama kita baca, katakan kita ikut serta dalam kuasa kebangkitannya. Kita juga turut telah mati dari kematiannya dan juga dibangkitkan dari kebangkitannya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara dan saya kita telah diberikan kemenangan. You are not loser, you are the winner. Setelah Yesus menjadi pemenang, dia yang sulung, lalu ngikut nih anak selanjutnya. Bapak dan Ibu anak berapa? Ya. Anak selanjutnya setelah Yesus. Amin. Kita semua adalah pengikut Kristus. Ngikutin dong. Kalau yang sulung aja bisa, kenapa kita enggak? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur lagi kepada Allah yang dalam Kristus telah selalu, katakan sama-sama, kata selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ya, apalagi zaman pas Paulus, saudara-saudara mengabarkan Injil kemenangan itu. Wow, dia ditentang. Ya, lawannya itu bukan lawan siapa-siapa, tapi lawan prajurit-prajurit. Tetapi dia terus yakin, teguh, membawa obor kemenangan itu. Bahkan dikatakan apa? Menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Gimana dengan kita sebagai pemenang? Sudah menyebarkan keharuman atau jangan-jangan menyebarkan yang lain? Mari kita belajar dari Paulus yang telah menjadi pemenang, ditebus, dia pun menyebarkan keharuman. Yang wangi-wangi loh maksudnya, yang baik. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Karena iman kita transfer dari loser menjadi pemenang, winner. Bahwa Yesus, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Angkat tangan. Jadi saudara yang angkat tangan adalah yang mengalahkan dunia. Amin. Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 15 ya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ingat, hidup di dalam sini bukannya hidup di dunia, tetapi hidup kekekalan. Jadi jangan sampai salah, nanti keluar dari sini, lihat ada orang yang mati,
langsung saudara doakan bangkit, hidup, hidup gitu ya. Ya. Ada kuasa Yesus, kuasa penyembuhan. Kita dibilang kan tadi nanti dalam Yohanes, bukan Yohanes ya, Markus 16 tuh kelanjutannya. Markus 16 ayat yang ke selanjutnya 6 selanjutnya itu akan dibilang bahwa kita yang telah menerima dan telah mendengar kemenangan Yesus itu, kita akan dipenuhi oleh karunia-karunia, kuasa-kuasa. Ya, tapi juga kita harus punya hikmat, saudara-saudara. Ya, pernah ada kejadian disayangkan, ya. Hamba Tuhan loh, pendeta GBI lagi, aduh, ya. Dia yakin sekali bahwa dia punya kuasa kebangkitan itu. Jadi ada yang meninggal, ya dia doakan, dia doakan terus dan keluarganya mau kuburin, dia bilang enggak. Tuhan berbicara, ini dia akan hidup, dia akan bangkit. Ya, 3 hari nggak bangkit-bangkit, 5 hari nggak bangkit-bangkit, saudara-saudara. Ya, kita harus juga penuh dengan hikmat bijaksana, saudara-saudara. Ya, oke. Setelah kita yakin kita diberikan kemenangan, nah kita menang terhadap apa? Bagaimana caranya Pak kita menjadi seorang pemenang? Karena saya selalu dari kecil Pak, mindset saya diintimidasi sama orang tua saya, kamu kalah, kamu gak bakal bisa menang, kamu gak bakal bisa jadi juara. Kok hari ini Firman katakan saya bisa jadi juara, saya yakin saya jadi pemenang. Mari kita buka. Next. Ya, ini karakter pemenang Kristen. Saudara sebagai pemenang Kristen yang diberikan kemenangan. Saudara yang pertama karakternya adalah tidak menyerah melainkan bangkit kembali. Efesus 5 ayat 14, bangkitlah, coba boleh salah satu bacakan. Efesus 5 ayat yang ke-14. Salah satu boleh bantu saya membacakan. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Bangkitlah kamu yang tidur dan jadilah pemenang ya. Apa? Bangkitlah kamu yang tidur dan terang Kristus bercahaya atas kamu. Jadi Bapak dan Ibu yang hari ini imannya sedang tertidur, imannya yang sedang lagi lemah, mari firman berkatakan bangkit, karena kita adalah pemenang. Amsal 24 ayat 16 juga mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau saudara sedang jatuh, karena kita punya roh pemenang, karena kita punya mental pemenang, karena kita punya karakter pemenang Kristen, kita harus bangkit lagi. Bangkit lagi. Kemarin di khotbah pria juga saya katakan ya, ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang juga gagal. Ada Yunus yang gagal, ada Daud yang gagal, ada Salomo yang gagal. Tetapi mereka mau memperbaiki kegagalannya. Kalau kita punya mental pemenang, sekalipun kita gagal, kita pernah gagal, jangan menyerah. Dan hari ini kalau saudara lagi gagal, saudara lagi tengkurap, lagi tergeletak, bangkit dan cahaya, karena terang Kristus bercahaya atasmu. Amin. Karakter pemenang Kristen yang kedua harus punya mentalitas dan mindset sebagai pemenang. Amsal 2:37 katakan, engkau adalah apa yang kau pikirkan. Roma 8 ayat 37, engkau adalah, katakan apa? Lebih daripada pemenang. Bukan hanya pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Wow, bahasa aslinya adalah hypernikonen. Ya, hiper itu artinya atas, lebih. Dan Niko itu adalah, kalau Gambang tahu ya Niko, Nike. Nike ya, itu arti dari kata Nike, pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Katakan kanan kirinya, engkau lebih dari pemenang.
Kalau mindset ini nancep di otak kita, nancep di hati kita, ya pada saat kita melawan dosa, hei dosa, saya lebih dari pemenang. Amin. Saat kita melawan masalah kita, saat kita menghadapi masalah kita, masalah Tuhanku lebih besar. Aku lebih besar daripada kamu, masalahku, karena aku punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Lalu tentu sebagai pemenang Kristen, ini yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus berada di dalam Kristus. Karena jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri. D.L. Moody mengatakan, siapakah musuh yang paling besar? D.L. Moody langsung menjawab dirinya sendiri. Musuh yang paling saya tidak bisa kalahkan, yang saya sulit taklukkan adalah D.L. Moody. Artinya apa? Diri sendiri. Engkau harus menang, kita harus menang terhadap diri sendiri. Pasca ini juga menjadikan kita harus punya satu quotes, kita harus menang terhadap diri sendiri. Ya, apalagi GBI-TCC di sini. Oh, ada lihat pocong, waduh. Pocong yang terbirit-birit kabur. Tapi kalau terhadap diri sendiri, ayo kita juga pasti bisa menang. Amin. Diri sendiri gimana Pak? Artinya saya pukulin diri sendiri? Bukan. Monster yang paling besar dalam hidupmu adalah diri sendiri. Karena semua itu berasal dari yourself, diri sendiri. Engkau mau melangkah, itu dari diri sendiri. Engkau mau berbuat dosa, itu dari diri sendiri. Engkau mau marah, itu dari diri sendiri. Engkau mau melakukan hal yang tidak kudus, itu dari diri sendiri. Maka dari itu stop, kau harus menang terhadap diri sendiri. Karena kita adalah mental pemenang. Tentu kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dipakai untuk menolong orang-orang percaya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, Roh Kudus memberikan kekuatan. Saat itu murid-murid Yesus membutuhkan sekali kekuatan dari ketakutannya. Ya, karena mereka dikejar-kejar orang Yahudi, dikejar-kejar Romawi, ya. Jadi bertubi-tubi. Oleh sebab itu Roh Kudus memberikan mereka keberanian. Nah, hari ini kita sedang dikejar-kejar, benar ya? Paling dikejar-kejar hutang, saudara-saudara. Tapi itu tidak perlu Roh Kudus, ya. Itu harusnya fulus. Roh fulus, bukan Roh Kudus, ya. Tentu perlu Roh Kudus lah. Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus biar kuat, ya. Roh Kudus berikan hikmat supaya saya memilih dengan benar, ya. Itulah perlu Roh Kudus. Karena kita mental pemenang, kita mau tunduk pada tuntunan firman dan Roh Kudus. Amin. Kemarin saya sempat bicara ya, diskusi walaupun terpotong Pak Dr. Petra. Ya, karena suara Tuhan itu bisa audible, bisa juga lewat firman. Makanya saya taruh di situ bukan hanya tuntunan Roh Kudus lewat suara yang audible dan juga masuk ke dalam hati nurani kita, tapi juga firman itu bisa loh, ya. Dengar khotbah itu bisa kita tahu, oh ternyata jawaban Tuhan ke situ ya. Itu kita bisa mengalir akhirnya sampai masuk ke dalam, oh itu yang jawaban Tuhan. Oh iya selama ini ternyata ini loh. Nah makanya kita harus setia, berada, melekat, tinggal diam di dalam Kristus. Supaya kita tetap menang, terus menang dan menang mutlak. Terakhir, kelima, menjaga selalu kemenangannya. Orang pemenang Kristen, pemenang Kristus, orang yang punya karakter pemenang Kristen, maksud saya, ya, dia adalah orang yang selalu menjaga kemenangannya. Jangan sampai menang hari ini, ya, habis itu udahlah, dikendorin aja, ya, lengah. Tapi kita harus selalu berjaga-jaga. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10 kita harus mempersiapkan apa itu? Senjata, perlengkapan, ketopong. Ya, saya buka deh buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6.
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jadi supaya kita tetap berjaga-jaga menjaga kemenangannya. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, orang-orang menang, orang-orang terang. Baiklah kita sadar, berbaju jerakan imam dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita harus jaga-jaga. Kalau pertandingan tinju ya Pak Ferry, ya saya kan pakai ini ya kalau menang ya, belt lebih besar. Wah, untung mungkin Pak Ferry belum menang Pak. Itu kalau menang mungkin sebadan Bapak itu. Kegedean Pak. Ya. Kan gede ya, gede sekali. Nah biasanya kalau ada pertandingan lagi dia akan bawa. Betul ya, itunya, ikat pinggangnya itu kemenangannya. Ya, sabuk. Nah, sabuknya dia pertaruhkan. Nah, dia harus menang menjaga sabuk itu. Betul ya? Ya sama seperti kita juga menjaga kemenangan kita. Harus sadar, kita harus jaga kemenangan itu. Jangan sampai sabuk kemenangan kita diambil oleh si jahat. Kita harus pertaruhkan itu, pertahankan itu. Amin. Jangan sekali menang, udahlah. Kita udah anggap enteng. Tapi kita harus selalu waspada. Hidup arif sebagai anak-anak terang dan anak-anak menang, kita harus hidup arif. Artinya hidup dengan ideal. Ya, katanya di situ kan kamu jangan menjadi bodoh. Kamu jangan menjadi bebal. Artinya harus arif, dengaran. Orang yang menang kalau punya karakter yang salah, dia udah nggak mau lagi dengar. Dia jadi orang yang bebal. Betul ya? Kalau kita sering menang, kamu harus gini, si pelatihnya ngomong, nanti kamu lawan dia harus pakai banyak, misalnya tinju ya, pakai jab yang kiri, karena dia kelemahannya di situ. Dia karena udah sering menang, aduh udah gak usah nasihatin deh, saya udah tahu caranya gimana. Nah hidupnya udah gak arif, sama seperti kita saudara-saudara. Kalau kita sudah jadi pemenang, ya jangan kita lengah. Kita harus hidup arif, hidup bijak, dengaran. Jangan jadi orang yang bebal. Dan terakhir, pergunakan waktu dengan baik. Orang yang pemenang, dia akan selalu menang karena dia sering latihan. Dia nggak mau latihannya berkurang. Dia harus terus berkurang. Harus terus latihan. Maintain apa? Harus maintain itu bahasa Indonesia apa? Harus berlatih terus. Ya, pergunakan waktu dengan baik. Jangan sampai kembali lagi lengah. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Yang pertama mengingatkan kita bahwa Yesus telah menang. Yang kedua, Yesus telah memberikan kita kemenangan. Dan kita sebagai orang yang menang, kita harus jaga 7 hal tadi. Amin. Siapa yang pemenang? Kita semua. Teruslah jadi pemenang. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Imam musik boleh maju ke depan.